diijabahi oleh Allah. Mudah-mudahan semuanya pulang selamat dunia akhirat. Semuanya pulang bahagia dunia akhirat. Kita semua jadi calon-calon penduduk surga. Allahumma. Para hadirin, saya tadi hanya berjabatan tangan dengan Mas Irham. Seandainya Bapak Ibu, saya bertanya kepada Mas Irham dan Mbak Ade, setelah melaksanakan akad nikah, kira-kira yang paling dikepengini apa? Ya, pasti jawabannya satu. Jawabannya apa? Hidup bahagia. Hidup bahagia. Ibu-ibu juga pengen hidup bahagia. Apa sih bahagia? Mudah-mudahan kita semua bahagia. Bukan bahagia hanya di dunia, tapi bahagia dunia akhirat. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirat. Allahumma. Ya. Bahagia itu apa? Bahagia adalah sesuatu yang membahagiakan, yang menyenangkan, yang menikmatkan, yang diridhoi oleh Allah, diridhoi oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, ulama-ulama ahli tafsir, ulama-ulama ahli hadis pernah memberikan satu informasi, min alamatis sa'adah, tanda-tanda orang yang hidupnya bakal bahagia dunia akhirat. Pengen semua ya? Mudah-mudahan pengantinnya mendengarkan ini. Mana pengantinnya? Lagi bahagia? Jangan kebablasan bahagia. Mudah-mudahan pengantinnya mendengarkan. Amin. Sebab mestinya pengajian ini untuk pengantin, ya, kita dapat barokahnya. Amin. Allahumma. Pengen hidupnya bahagia dan barokah. Pengen hidupnya bahagia dan barokah, ngerti Bu? Barokah itu Bapak Ibu, Allah menyebutkan tentang barokah di dalam Al-Quran lebih dari 15 kali. Jadi barokah itu bukan khayalan. Barokah itu bukan sekedar ucapan. Barokah itu bukan sekedar harapan. Tapi barokah ada wujudnya. Apa wujud barokah? Ulama-ulama ahli tafsir mengatakan barokah itu kathratul khair wal manfaah. Yang namanya barokah itu adalah hidup yang bisa membikin kebaikan untuk dirinya, kebaikan untuk keluarganya, kebaikan untuk lingkungannya, kebaikan untuk negaranya, dan kebaikan untuk agamanya. Istimewa apa enggak? Ada enggak barokah? Ada kalau kita cari. Bagaimana caranya? Mudah-mudahan ngaji pada malam hari ini kita akan mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin. Kita bisa ngerti bagaimana caranya bahagia dunia akhirat. Bagaimana hidup barokah. Bapak Ibu, min alamatis sa'adah, tanda-tanda orang yang hidupnya bakal bahagia dunia akhirat. Ini pasti, ya Pak ya, Bu. Ini apa? Pasti. Banyak tanda-tandanya. Saya mungkin tidak bisa nyebut semuanya, inti-intinya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan. Amin. Tanda-tanda bahagia dunia akhirat yang pertama adalah as-sholawatul khomsi. Jaga sholat 5 waktu.
juga sholat 5. Ini Mas Irham, Mbak Ade, apapun sibuknya, apapun repotnya, yang satu ini jangan ketinggalan. Sholat 5. Sholat 5. Sebab sholat itu para hadirin, Rasulullah pernah menggambarkan, as-sholatu sirajul qalbi. Sholat itu lampunya hati. Ini lampu terang apa enggak? Terang. Kalau lampunya terang enak apa enggak? Enak. Ya, maaf, umpamanya lampu ini PLN mati, gelap apa enggak? Dieselnya ikut mati, namanya gelap apa? Gelap gulita. Kalau orang Jati Barang, peteng dedek. Peteng? Iya. Sallu ala Nabi Muhammad. PLN mati, diesel gelap gulita. Pengajian selesai. Pulang apa enggak? Kira-kira ada yang nabrak itu apa enggak? Ada. Benjut apa enggak? Benjut. Apa benjut bahasa saya? Benjut. Ya, sampai di rumah, loh, habis ngaji di rumahnya Ustadz Umar kok batuknya benjut? Jawabannya peteng. Itu baru lampu PLN mati. Itu baru diesel mati. Batuk sudah apalagi lampu yang di hati mati, tidak mau sholat. Kira-kira benjut apa enggak? Allah, lebih dari benjut. Na'udzubillah. Kira-kira kalau orang yang tidak mau sholat bahagia apa sengsara? Na'udzubillah. Ayo, sholat bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Mudah-mudahan barokah walimatul arus pada malam hari ini kita diberi inayah pertolongan oleh Allah. Amin. Semangat sholat. Amin. Jadi orang hidup kita dengan sholat. Kalau kita sholat, hidupnya tenang. Kalau tenang, bahagia apa enggak? Bahagia. Kalau orang sholat dipandang oleh Allah Subhanahu. Coba para hadirin, Allah menerangkan tentang sholat dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maaf, saya yakin orang sini sholat semuanya. Amin. Amin. Tapi supaya tambah mantap, Allahumma amin. Ya, repotnya bagaimana, sibuknya bagaimana, yang satu ini jangan sampai ketinggalan. Sholat 5. Begini para hadirin, Allah sendiri yang mengatakan ketika ada orang sholat sudah niat usolli sampai Allahu Akbar. Ketika mengatakan Allahu Akbar, Allah mengatakan aqbala ilayya abdi. Oh, hambaku menghadap aku. Kata Allah, ketika kita Allahu Akbar, Allah mengatakan hambaku menghadap aku. Aku Allah akan menghadap hambaku. Kita dipandang oleh Allah. Bahagia apa enggak? Pasti apa enggak? Pasti. Kita baru Allahu Akbar, baca doa iftitah, kemudian akan membaca rukun kauli, baca surat Al-Fatihah. Baru saja kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Makanya kalau sholat bacanya jangan cepat-cepat ya. Ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim, Allah mengatakan Zakaroni abdi. Oh, hambaku ingat kepadaku, menyebut namaku. Bismillahirrahmanirrahim. Aku Allah. Allah yang mengatakan aku Allah akan ingat kepada hambaku. Kalau kita hidupnya diingat oleh Allah, bahagia apa enggak? Bahagia apa enggak? Inilah
tanda-tanda orang yang bahagia dunia akhirat. Setelah kita baca Bismillahirrahmanirrahim, kemudian baca Alhamdulillahirabbil, Allah memberi jawaban, hamidani abdi, hambaku memuji aku. Katanya aku pencipta alam semesta. Karena hambaku memuji aku Allah akan memuji hambaku. Kita dipuji oleh Allah. Dengan apa Allah memuji kita? Hidup kita diarahkan menuju perbuatan yang baik, akhlakul karimah. Allah, indah apa enggak? Indah. Bahagia apa enggak? Bahagia. Terus Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Allah mengatakan majjadani abdi, hambaku mengakui bahwa aku mempunyai sifat Rahman Rahim, mempunyai sifat belas kasih, mempunyai sifat rahmat. Karena hambaku mengakui aku mempunyai sifat rahmat, maka hambaku akan aku berikan rahmat. Orang yang sholat sedang menyelam di lautan rahmat Allah. Bahagia apa enggak? Jiwanya tenang apa enggak? Jangan sampai tinggal sholat. Insya Allah kita tambah mantap semua. Amin. Kita ngomong bahagia. Dan sholat adalah pembawa barokah. Sholat pembawa apa? Barokah. Tapi kita sudah tahu yang namanya barokah, orang yang bisa melakukan kebaikan untuk dirinya dan keluarganya dan lingkungannya. Alhamdulillah. Wal manfaah urip, hidupnya bakal manfaat dunia akhirat. Ini tanda-tanda orang yang bahagia dunia akhirat. Yang kedua apa para hadirin? Setelah tadi as-sholawatul khamsi, jaga sholat 5. Yang kedua mahabbatul ilmi, cinta ilmu. Ini Bapak Ibu hadir semuanya karena cinta ilmu. Saya yakin Bapak Ibu semuanya hidupnya akan bahagia. Amin. Terutama kedua mempelai, Mas Irham dan Mbak Ade. Amin. Amin. Cinta ilmu. Iya. Orang kalau cinta ilmu selalu mengikuti pengajian seperti ini, dijamin hidupnya akan bahagia dunia akhirat. Bagaimana tidak bahagia para hadirin? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, Inna lillahi malaikatan sayyahin. Allah itu memiliki ribuan bahkan jutaan malaikat yang keliling-keliling di angkasa. Ada apa malaikat muter-muter di angkasa? Yabhatsuna majalisal ilmi. Malaikat-malaikat itu mencari tempat pengajian. Turun itu malaikat. Maaf Bapak Ibu, sekarang Bapak Ibu lagi bahagia apa enggak? Bahagia. Lagi tenang apa enggak? Tenang. Sebab kumpul bersama kumpul bersama malaikat adalah pembawa roh. Malaikat pembawa roh. Orang yang hadir pengajian, apalagi selalu hadir pengajian, istiqomah hadir pengajian, itu tandanya orang yang bahagia dunia akhirat. Amin. Biasanya bahagia itu kendalanya setan gitu. Kendalanya apa? Setan. Iya. Maaf kalau ngomong setan, setan lihat kita ndak lihat setan. Repot apa enggak? Repot. Tapi yang sholat, setannya tidak bisa mendekat. Amin. Orang yang rajin hadir pengajian, setannya tidak bisa mendekat. Allahumma. Ada satu kisah Bapak Ibu. 1000 tahun yang lalu ada seorang ulama namanya Imam Junaid. Namanya Imam Junaid itu dari hebatnya ilmunya, ibadahnya didasari dengan ilmu.
begitu semangat ibadahnya sampai Imam Junaid diberi karomah. Diberi apa? Iya, karomah itu apa? Penghormatan Allah kepada hambanya yang selalu mendekatkan diri kepada Allah. Maaf, di antara karomahnya Imam Junaid itu sewaktu-waktu bisa melihat setan. Kalau kita lebih baik jangan lihat setan ya Bu. Ya. Nanti lari-lari sendiri. Na'udzubillah. Imam Junaid sewaktu-waktu bisa melihat setan. Allah. Bu, satu saat Imam Junaid akan masuk masjid. Memang bukan waktunya sholat, jadi masjidnya kan kosong. Ya. Ketika Imam Junaid mau masuk masjid, di pintu masjid ada setan. Masuk, keluar lagi. Ada setan di pintu masjid. Mau masuk, keluar lagi. Mau masuk, keluar lagi. Kalau bahasa Cikesalnya apa ya? Kalau bahasa Jatibarangnya agak kasar. Lodat, kasar ya Bu, tapi pas. Apa Bu? Setannya mau masuk, ndak jadi. Mau masuk, Imam Junaid melihat dari kejauhan. Ini setan kenapa? Mau masuk masjid ndak beles saja. Kok mau masuk mundur lagi? Mau masuk mundur lagi. Di pintu dengan tidak terasa Imam Junaid mendekat, setan lagi sibuk mau masuk masjid, ndak jadi terus. Dipukul oleh Imam Junaid dari belakang setannya kaget. Ya Bu, terjadi komunikasi antara Imam Junaid sama setan. Imam Junaid tanya, setan, kamu kok mau masuk masjid ndak beles saja? Kok mau masuk mundur lagi, mau masuk mundur lagi, sebabnya apa? Bapak Ibu dengarkan, ini informasi penting dari setan. Ini bocoran dari setan. Penting apa enggak? Penting. Setan ngomong, Imam Junaid, saya, kata setan, mau masuk masjid mundur lagi, mau masuk masjid mundur lagi. Itu di masjid ada orang lagi tidur. Orang lagi apa? Tidur. Kata setan, saya mau goda orang itu. Yang lagi tidur mau digoda. Tapi kata setan, ini penting. Orang walaupun melek atau tidur kan bernapas ya. Bernapas kan napasnya keluar, masuk, keluar, masuk. Ketika napasnya masuk gini, kata setan, saya bisa masuk. Tapi kalau orang itu napasnya keluar, nyemprot, aku kepanasan, kata setan. Tidak bisa masuk. Hebat apa enggak? Orang tidur tidak bisa didekati setan. Kalau napasnya masuk, setan bisa masuk. Kalau napasnya keluar, setan terpelanting kepanasan. Imam Junaid kaget. Setan, mungkin ini yang tidur wali. Kata setan, bukan wali Imam Junaid. Atau mungkin yang tidur ini kiai. Kata setan, bukan kiai Imam Junaid. Kata Imam Junaid, mungkin ini yang tidur ustad, bukan ustad Imam Junaid. Kata setan, Imam Junaid tanya, yang tidur siapa ini? Ini orang Islam Cikesal biasa. Orang Islam Cikesal biasa. Tapi setan tidak bisa dekat. Imam Junaid tanya, apa rahasianya? Wali bukan, ulama bukan, ustadz bukan, orang Cikesal Islam biasa, ya, tapi setan tidak bisa masuk. Apa rahasianya? Dengarkan, ini bocoran dari setan. Ya Bu ya? Kata setan Imam Junaid, ini bukan wali, bukan ulama, bukan ustadz,
Tapi aku, setan, tidak bisa dekat. Sebabnya apa? Sebab orang ini rajin menghadiri pengajian. Allah. Orang ini rajin menghadiri pengajian. Di mana ada pengajian, badannya sehat, bisa datang, dia pasti datang. Maka rahmat Allah yang turun di pengajian sudah mendarah daging. Barokah Allah yang turun di pengajian sudah mendarah daging. Maghfirah yang Allah turunkan di pengajian sudah mendarah daging. Asrarullah, rahasia Allah yang Allah turunkan di pengajian sudah mendarah daging. Setannya tidak mampu mendekat. Selamat apa enggak? Bahagia apa enggak? Mahabbatul ilmi, cinta ilmu. Ini mungkin setannya denger ya. Ya pada. Oh, insya Allah kita selamat semua. Amin. Ini tanda-tanda orang yang bakal bahagia dunia. Pertama tadi jaga sholat 5. Yang kedua mahabbatul ilmi, cinta ilmu. Yang ketiga birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Berbakti kepada orang. Maaf, mumpung ngomong orang tua, Bapak Ibu, orang tua kita berapa? Ini yang ngomong 4 saya tahu, ingat bertua. Betul apa enggak? Iya, tapi Rasulullah mengatakan orang tua kita bukan 2, bukan 4. Rasulullah mengatakan abauka salasatun, orang tua kita ada 3 macam. Berapa? 3. Pertama, orang tua yang melahirkan kita, bapak ibu kita. Yang kedua, orang tua yang memberikan anaknya kepada kita, berarti mertua. Makanya jangan dibeda-bedakan ya Bu. Ini orang tua saya, ini mertua saya, jangan beda-bedakan. Yang jadi mertua, ya jangan ngomong ini anak saya, ini mantu saya, jangan. Kalau sudah jadi mantu, ya jadi anak. Begitu juga yang jadi mantu, jangan bedakan. Mertua ya sudah jadi orang. Maaf, saya punya wudhu, jabatan tangan dengan istri saya batal apa enggak? Batal. Saya punya wudhu, ada mertua putri, ya, mertua putri, mertua wanita saya datang, saya salaman, batal apa enggak? Enggak batal. Ya, jelas. Orang tua kita berapa? Enggak. Orang tua yang melahirkan kita, orang tua yang memberikan anaknya kepada kita. Yang ketiga, orang tua yang menghidupkan hati kita sehingga kita kenal Allah, kenal Rasulullah, kenal Islam, kenal ibadah. Siapa itu? Guru, kiai, ya Bu? Aja kenalnya mertuanya saja. Jadi orang tua kita berapa? Alhamdulillah, ini tambah ilmu dengan ngaji. Amin. Orang yang akan bahagia dunia akhirat, orang yang berbakti kepada orang tua kita masih hidup. Ayo kita melakukan perbuatan yang disenangi orang tua. Iya, orang tua kita sudah di alam kubur, belum putus. Kita doakan orang-orang tua kita yang sudah di alam kubur. Orang yang berbuat bakti pasti hidupnya akan bahagia. Dahulukan kepentingan orang tua daripada kepentingan dirinya sendiri. Alhamdulillah Bapak Ibu, saya hidupnya barokah. Bapak Ibu tahu sendiri, kalau ke Jatibarang zawiyahnya bagus apa enggak? Itu barokahnya berbakti kepada orang tua. Saya gendong ibu saya kalau sakit. Saya gendong guru saya waktu saya belajar di Mekah. Saya bangga, alhamdulillah diberi barokah hidupnya oleh Allah. Barokah ilmunya,
manfaat ilmunya. Allahumma amin. Ya, pokoknya Bapak Ibu jangan sampai kita durhaka sama orang tua. Jangan mimpi bahagia orang yang durhaka kepada orang tua. Maaf, kalau mungkin terjadi saya dulu durhaka, ayo sekarang tobat. Dulu ketika orang tua saya hidup, saya durhaka, belum ketinggalan. Ayo berbakti kepada orang tua. Doakan orang tua kita yang sudah di alam kubur. Bapak Ibu punya anak apa enggak? Pengen anaknya berbakti apa enggak? Rasulullah mengatakan, birru abaakum tabirrukum abnaakum. Berbaktilah kamu kepada orang tua, pasti anakmu berbakti kepadamu. Allah. Jadi kalau ada orang punya anak, mudah-mudahan orang Cikesal anaknya taat-taat, amin. Anaknya soleh-solehah, amin. Jadi barangkali ada orang punya anak kok anaknya agak kurang taat, jangan dituding anaknya, tuding dirinya. Mungkin aku dulu kurang taat kepada orang tua. Ayo sekarang beresi hidup kita supaya bahagia dunia akhirat. Allahumma amin. Ini yang ketiga ya. Tanda-tanda bahagia dunia akhirat. Pertama, jaga sholat 5. Yang kedua, cinta ilmu. Yang ketiga, berbakti kepada orang. Yang keempat, kasratud doa. Hidup selalu dihiasi dengan doa. Hidup selalu dihiasi dengan doa. Orang yang hidupnya selalu dihiasi dengan doa, saya pesan kepada kedua mempelai, Mas Irham dan Mbak Ade, ayo hiasi hidup Anda berdua dengan doa. Kalau kita amati, kita baca Quran, ya, Allah bicara tentang doa di dalam Al-Quran lebih dari 20 kali. Allah bicara tentang doa di dalam Al-Quran lebih dari 20 kali. Iya. Umumnya orang Islam ngertinya yang namanya doa itu mohon kepada Allah, minta kepada Allah. Betul, doa huwa tolab. Yang namanya doa adalah memohon kepada Allah. Di balik itu para hadirin, tadi saya kan bicara tentang barokah ya. Tentang apa? Barokah. Pengen hidupnya barokah? Perbanyak doa. Rasulullah mengatakan dalam riwayat Al-Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, Rasulullah mengatakan, laqad barakallahu lirajulin. Allah telah memberi barokah dan terus akan memberi barokah pada orang yang hidupnya selalu dihiasi dengan doa. Dihiasi dengan apa? Doa. Ya, Bapak Ibu, kemarin musim hujan, tiap hari hujan, tanaman seger apa enggak? Dipandang indah apa enggak? Pengen hidup kita indah, sirami terus jiwa kita. Nyiraminya dengan apa? Doa. Rasulullah mengatakan, rahimahullahu rajulan, Allah akan memberikan rahmat bagi orang yang hidupnya selalu dihiasi dengan doa. Allah. Bapak Ibu, insya Allah orang Cikesal banyak hafal doa ya. Setidak-tidaknya Al-Imam Bukhari Muslim meriwayatkan bahwa aktsaru du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, doanya Rasulullah itu kepek. Doanya Rasulullah itu banyak, tapi yang paling banyak dibaca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Bapak Ibu hafal semua apa enggak? Kalau saya di Jatibarang namai doa ini namanya doa sapu jagat. Doa apa? Yakin apa enggak? Yakin apa enggak?
Kok gini saja ndak nyapu jagat? Al-Imam Al-Qurtubi Ra'isul Mufassirin mengatakan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar akan menjadi sapu jagat apabila dibaca secara rutin. Secara apa? Kapan bacanya? Setiap selesai sholat fardu dibaca 3 kali. Ingat-ingat ini Bapak Ibu, selesai sholat fardu dibaca berapa kali? Kita sholat jamaah, zikir bersama imam. Selesai berzikir dengan imam, kita amini doanya selesai dengan imam, kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina berapa? 3 kali. Kalau rutin, kalau yang baca seorang petani, pertaniannya sukses. Amin. Ya amin sih amin, tapi dilakukan. Betul apa enggak? Amin, tapi lupa terus, percuma. Betul? Kalau yang membaca pedagang, dagangannya akan lancar. Kalau yang membaca pegawai, karirnya akan naik. Kalau yang membaca orang tua, anaknya soleh-soleha. Kalau yang membaca anak akan berbakti kepada orang tua. Yang membaca bujang cepat kawin, dapat yang soleha. Amin. Yang membaca gadis, insya Allah dapat jodoh yang soleh. Yang membaca rizkinya lagi macet, lancar. Yang membaca lagi problem, insya Allah semua disingkirkan oleh Allah. Enak enggak jadi umatnya Nabi Muhammad? Modalnya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bapak Ibu, tadi tanda-tanda hidup bahagia. Pertama apa pertama? Salat 5 waktu. Yang kedua, cinta ilmu. Yang ketiga, berbakti kepada orang tua. Yang keempat, menghiasi hidupnya dengan memperbanyak doa. Memperbanyak apa? Para hadirin, malam ini saya akan memberikan doa istimewa dari Nabi Muhammad SAW. Pengen nggak supaya badannya semangat ngaji terus? Pengen apa enggak? Ini nanti doanya. Pengen enggak urusan dunia kita beres? Pengen apa enggak? Pengen enggak urusan akhirat kita lancar? Pengen apa enggak? Kepengin apa enggak? Supaya setelah kita menjalani kehidupan, kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surga Allah. Rasulullah memberikan satu doa yang istimewa. Allahumma aslih li dini alladhi huwa isbatu amrina wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Doa yang istimewa. Insya Allah sebagian sudah hafal ya, yang ngaji Senin. Banyak yang belum hafal. Banyak yang belum hafal. Ayo kita bagi doanya. Ayo. Berapa masih siap? Ayo. Sambil bagi kita persolawatan lagi. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ada 5 permohonan yang luar biasa dari doa ini. Dengan kita selalu membaca doa ini, insya Allah hidup kita bahagia dunia akhirat. Amin. Hidup kita bakal selamat dunia akhirat. Amin. Allahumma amin. Para hadirin, mohon Ustadz Umar mohon maaf, saya tidak bisa panjang lebar karena besok pengajian Senin ini. Seandainya bukan Ustadz Umar, saya nggak mau datang. Tadi pagi habis hari raya ya, iya. Apalagi saya di rumah ada mertua datang dari Surabaya, ya. Mertua dari Surabaya ditinggal demi Ustadz Umar. Mudah-mudahan barokah. Allahumma amin. Kita tetap walaupun pengajian berhenti, kita bersolawat bersama grup Rebana, apa namanya? Syaukul Mujtaba. Allah, luar biasa. Insya Allah cinta kita kepada Rasulullah berkembang. Amin. Seandainya Bapak Ibu hadir pengajian malam ini di sini hanya dapat doa ini sudah lebih dari cukup dan manfaat. Amin. Saya berdoa bukan berarti pengajian ini selesai. Setelah saya berdoa, nanti apa tadi namanya? Syaukul Mujtaba akan meneruskan sholawat bersama kita. Siap? Ayo kita berdoa. Mudah-mudahan Allah akan memberikan kepada kedua mempelai, Mas Irham dan Mbak Ade, mudah-mudahan diberi oleh Allah kehidupan yang bahagia dunia akhirat. Allahumma barik li arusain wa baraka alaihima warzuqhuma hayatan thayyibah warzuqhuma rizqan halalan thayyiban katsiran mubarakan fi warzuqhuma dzurriyyah sholihin sholihah. La ilaha illa anta ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bersama-sama baca sholawat Fatih. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.